Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati walidi sebagai mudir Dayah Darul Aman Al-Aziziyah dan seluruh keluarga besar almarhum daripada ayah di Pedada, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah, dan seluruh para dewan guru keluarga besar yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Demikian juga kepada seluruh adik-adik santri, baik santriwan maupun santriwati, dan masyarakat yang ikut hadir dalam rangka milad Dayah dan haul almarhum, milad Dayah ke-27 dan haul almarhum ke-13 kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang berbahagia, yang penuh kemuliaan ini, insya-Allah mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan malam ini, karena ada dua tema, pertama tentang haul, baik haul almarhum maupun haul Dayah. Yang kedua tentang tema tahun baru Hijriah. Kita akan membahas dulu tentang masalah haul. Apa itu haul? Haul yang menjadi satu kebiasaan masyarakat di Nusantara, khususnya masyarakat yang berhaluan atau berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bukan satu hal yang asing. Setiap tahun kita mengadakan haul. Haul atau haulun bermakna tahun. Setiap pengulangan tahun keken haul. Yang adik-adik nak buat kitab zakat, pasti tidak asing dengan istilah haul. Na nisab dan na haul. Patra haulnya tahun. Jadi karena katuk satu tahun maka keken haul. Jadi secara istilah peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya tokoh-tokoh tertentu, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun orang-orang mulia yang dipandang mulia menurut masyarakat setempat. Jadi peringatan setiap bertepatan dengan hari wafatnya tokoh-tokoh tertentu yang disebut dengan haul. Kemudian pertujuan untuk diadakan haul. Secara umum, nal heboh tujuan diadakan haul. Pertama, lil istighfar. Yang kedua, lil istidhkar. Yang ketiga, lil istijma. Nal heboh tujuan secara garis besar mengadakan haul. Apa maksud lil istighfar? Artinya tak adakan haulnya dalam rangka untuk memohon keampunan Allah bagi yang dihaulkan, yaitu almarhum. Yang tujuan untuk lil istighfar. Bahkan pelai lagi tanya tak mohon keampunan kepada orang yang kahanali, apalagi yang hanali yang sosok orang syik kitanya, ayahanda kitanya, dan juga gurai kitanya. Dikarenakan istighfarnya yang huddunub, dapat menghapuskan dosa, wa yarfa'ud darajat, mengangkat derajat orang yang
dimohon keampunan tersebut. Dan istighfar seorang furu' anak bagi asal atau ayahnya sesudah ayah tiada sama seperti istighfar ayah bagi dirinya. Sama lagi istighfar keros. Bahkan pegah dalam kitab fa innal walad min kasbih, karena anaknya dari usaha ayah. Maka tadi istighfar li anak ke ayah sama lagi dro ayah istighfar nya sandaji gaknyan mentang udip. Fa amaluhu ka'annahu amaluhu. Maka amal si anak seolah-olah amal si ayah. Menang berah dalam kitab. Bagi kitanya Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini manfaat doa kitanya kepada orang hanalik, satu manfaat besar daripada kegiatan hul adalah istighfar. Untuk dalaki ampun dan doa bersama, mudah-mudahan almarhum mendapat keampunan dosa daripada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dipegang dalam hadis tersebut, innallah la yarfa'a darajatal abdi salih. Allah angkat derajat firo hamba yang saleh fil jannah dalam surga. Kemudian hamba tersebut bertanya kepada Allah, ya Rab, annali hadhihi. Wahai Tuhan, apa ni derajatnya kelun? Zul ya Allah bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anak gata ke gata. Ini riwayat Imam Ahmad hadis tersebut menunjukkan bahawa manfaat istighfar yang dimohon keampunan oleh anak ke orang syik yang kahanale bisa mempengaruhi keangkat derajat orang syiknya dalam syurga oleh Allah. Yang kadang-kadang dalam udip dunia orang syik tersebut dari amal sendiri hanalam mendapat tiket atau mendapat kepantasan untuk derajat tersebut. Tapi gara-gara istighfar anak ke ayah, Allah angkat derajat dalam syurga. Ini kedali bahawa istighfar yang kita bacakan lebih-lebih dari anak baca ke ayah sangat bermanfaat. Ini salah satu keutamaan hul untuk keluarga almarhum. Kemudian na riwayat lain nya benar riwayat dalam syurga. Na riwayat lain dalam kubur. Innallah la yarfa' darajatal abdi fi qabrih. Di na riwayat yang pegah dalam kubur, na riwayat yang pegah dalam surga. Artinya ada padu dua buah riwayatnya. Walau dalam kiamat dunia dalam kubur pun gerasakan manfaat le orang yang kahanale dengan sebab istighfar kitanya anu. Manyo kan anak bakri murid. Muridnya anak isid. So pegah murid anak Rasulullah. Nazabah hadis yang berbunyi dipegah oleh Nabi, abauka salah satun. Ayah kamu itu ada 3. Yang pertama allazi waladaka. Ayah yang melahirkan kamu. Aja enggak belahi mak. Bahasa Arab ini nah istilah bermaksud secara hakikat ataupun secara majazi. Maksud ayah yang pelahir, ayah yang kesebab nak tanya. Kira-kira mihan ayah. Mungkin pelahir terima. Mungkin, ada mungkin pi atas najelah. Berarti maksud allazi waladaka, ayah yang kesebab tanya lahir, urang syik kandung. Kemudian wahai Nabi yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu. Ayah yang menikahkan putrinya kepada engkau. Ayah yang pernikahan ni inangatnya katanya. Tahu dah kun mazaci ayah tu? Ya tuan, ya si dah kun mentama tuan. Ya si. Jadi bahasa kun ayah ke yah tuannya kan bahasa adat, kan bahasa uruf, tapi Nabi yang istilahkan. Kemudian yang kalian Nabi allazi 'allamaka, ayah yang mengajarkan ilmu kepada engkau. Wa huwa afdalu minhum,
Maka dianya ayah yang mengajarkan ilmu itu lebih utama dari mereka itu dua orang ayah sebelumnya yang Nabi ni pegang dalam hadis. Maka kun ayah ke gure nyan bahasa yang ge istilahkan li Rasulullah, kun bahasa secara adat atau berlaku secara uruf. Untuk gepu beda di Aceh, na yang hui Walid, na yang hui Abun, na yang hui Abi, na yang hui Abu, na yang hana pakai bahasa Arab, hui ayah aja. Yang berangkaki bantah hui makna ayah sid. Tahu kan? Abun ayah sid, membarih marfu. Abi ayah sid, barih majrui. Aba ayah sid, barih mansub patah. Mandum tak balik-balik. Tetap bermakna ayah. Yang mungkin hanya istilah bagi tanya di Aceh. Jadi Jawa na istilah kiai atau mioka tuha, kalibeh tuha kaji ulama sepuh. Lagi misal almarhum Abudu, ulama tuha. Yang na istilah di Jawa romo kiai. Dia hanya beda istilah. Tajak di Sulawesi na istilah anggureta. Tajak pala ilm na istilah tuan guru, tuan syekh. Macam-macam lah istilah. Di Thailand na istilah baba ikena. Ulama-ulama tu hadis baba istilah haji. Senangnya Ismail, baba Ismail. Abdul Qadir, baba Qadir. Jadi beda-beda istilah. Lum pernah pengun salah zero ustaz dari Jawa. Hai makna pengun meno. Atah hana mentuli, atah lu reka-reka. Ditanya Mbak Long, pi yakin ke peti? Baik kan lalu pegah peti. Ditanya pakon beda-beda di Aceh ada sebutan untuk ulama abu, ada sebutan aba, ada sebutan abi. Jadi long fikir kiban cara long jawab. Dan nak citat lang kitab atau lang buku hana. Kaki long karang aju. Kalau abu itu marfu walau. Biasa yang marfu itu yang sudah sepuh, yang kedua-dua. Kalau aba mansub, yang muda becut. Kalau abi majrui, itu yang masih muda walau. Padahal kena si abi yang kedua kan. Tapi gebatih yakin ke? Bukti gebatih na pernah ge pegah dalam ceramah palain. Wah kalau di Aceh itu sebutan untuk kiai beda-beda apa. Kalau yang sudah tua itu sebutannya abu. Hati ke genakal ke hikayah hatalung pegah yang tanda hati ke peti. Yang bebutnya ada mukam pegah tu. Hana tulis. Tanya na lang kitab tu tulis wallahu alam. Pokok ji le ke uronyan kaglah ta. Kaglah ke jauh. Dan masuk akal kan. Kalau betul yang marfu dia kalau lebih tinggi lah kan. Yang mansub di bawahnya, yang majrui kan di bawahnya lam bari hiup ke pak. Jadi pada kekun doa anak kamu untuk kamu yang maksud inan termasuk anak rohani. Tah anak rohani yang kamu murid. Karena tanya ke urang siknya adalah ketanya ke gure adalah urang sik tu. So yang pegah urang sik bahasa ni istilah li Rasulullah. Yang kira-kira manfaat hul untuk keluarga. Manfaat hul untuk murid secara khusus. Manfaat hul untuk murid secara khusus memang hana mutulis dalam hadis secara sharih. Tapi na dalam kitab Ihya haba Imam Ghazali yang berbunyi udzkuru masyayikhakum ta'lu darajatukum. Sebut olehmu akan guru-guru kamu, ingat olehmu, kenang olehmu akan guru-guru kamu, ta'lu darajatukum, isya akan tinggi derajat kamu. Tak sebuah hal yang membuat seorang murid mendapat kehormatan yang mulia, dipemulia oleh masyarakat, bernilai meyum dalam masyarakat akibat sering mengenang jasa-jasa gure. Yakun zalahira ulama salah inda zikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang-orang saleh turun rahman Allah. Jadi tak sebut mentang orang saleh, orang ahli ibadat, orang yang na ilmu, turun rahmat Allah. Pulang kan sekedar tak kenang jasa tapi tak jadikan taulah
tauladan dalam kehidupan sehari-hari kitanya. Tasabah manfaat tapegat hol ke murid adalah untuk mendapatkan derajat yang tinggi dengan sering mengingat guru. Imam Ahmad, seorang ulama besar, beliau mendoakan gurunya Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i pelotun. Pelotun Imam Ahmad bin Hanbal gemu doa ke Imam Syafi'i. Kan tiura dua orang, kan ditun tiga tehul. Itanya ditun tiga tehul. Nyampi biar naruh dalam malam salah. Yo kenang dengan magun madapu kedua. Le Imam Ahmad bin Hanbal pelotun gemu doa ke gure, pak gemu doa. Lam sujud terakhir ti tiura imang bawa teh semaya. Tiura imang gemu doa. Kiban doa Imam Ahmad ke Imam Syafi'i, Allahumma ufirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Yang doa Imam Ahmad pelotun gemu doa. Pelotun yang karena akan meninggal, hanya meninggal panjang lah mati. Pelotun gemu doa ke Imam Ahmad, ke guraigatnya Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lam sujud terakhir. Tanya kita tim tam doa ke gurai lagi. Ino payah murid tim doa ke gurai. Yakun Kiai Hashim Asy'ari dalam buku atau kitab beliau, salah satu adab murid uranyo yang hanali yaitu menerima sikap kasar gure. Murid uranyo menyona sikap gure yang kasar nya diprotek, hai terima. Murid jamun urang jamun menyogure hanapah gasa tu roh tu mampa nya takwil. Nama mana takwil? Maksud takwil mencari pembenaran. Nya barangkali lung na salah, maka gurelon kurang lembut roh. Barangkali lungnyo na salah, na yahana butoi kurang adab, maka gurelon gasa ngelun, maka gurelon bingkeng ngelun. Yang cara takwil tu. Orangnya hanale sifat nyan bak murid. Tanya murid orangnya handa terima nyo gure gasa ngendanyo. Gure ruh getampa tanyo. Beo-beo lapor bak beli si. Wate dah lapor bak beli si na rasa puas karena kai drop gure. Tapi bendepu keberkahan ilmu hana merumpok. Keberkahan ilmu gadah tanyo sepanjang udip hana mangat dengan gure. Nyo dampak daripada getanyo hana rela, hana sabar, hana tatim takwi watena sikap gure yang hana jerok. Sehingga dampak ji nan depu, dampak ji uranyo sira gure hang tujit li mengajar dengan cara-cara kasar. Sehingga wate murid hana bisa gepahami, han bisa memahami ilmu atau hana mapan teguran-teguran secara lembut legure hang teje mukrele. Apa dampak yang terasakan uranyo? Kadang-kadang legure kabeu mengajar. Allah tak mengajar tak sumbul penting-penting nak baca kitab. Hanji Imam Fai handa je Pak Saleh. Hanjir i kitab hanji Imam Fai hana mufhum mate tatanyang. Handa je ipudang li takut itu ka ilapur warunsi pi ilapur bablisi kai drop gure. Jadi orangnya letak persoalan-persoalan yang terjadi dalam daerah di Aceh akibat ji gure hana maksimal li dalam mengajarkan ilmu. Nya baik salah necok pemahaman, bukan berarti membenarkan kekerasan terjadi dalam daerah. Gedanya hana benarkan kekerasan terjadi dalam daerah. Menyona terjadi kekerasan di luar batas normal, dayah punya pimpinan. Urang ron na berhak ni lapor, urang syik ron ni lapor bak urang yang menjadi pimpinan pengurus dayah. Bah diselesaikan secara kekeluargaan. Nya bambanyo na kejadian di Banda Aceh dan di daerah Benan Meriah mana salah lun akibat gelapor oleh wali murid kekerasan yang dilakukan di gure dalam dayah sehingga gurenya berurusan dengan polisi. Coba pimpinan dayah berurusan dengan polisi, beriwari wangwo kantor polisi. Nah di Banda Aceh
Aceh besar na yang kaitun gure di langan tu berisi. Malah yang aneh, kalau pernah pun sejuk, kalau pernah pun selesai secara kekeluargaan, lesa pucuk bak keluarga gelapor balik sehingga kai drop gure. Hanya gara-gara kasus roh kesemuput. Jadi kasus-kasus yang terjadi mentang dibenarkan secara agama, nyo hana pelai bio-bio hal terlapor kepada polisi. Karena yang nak mutamah rumit masalah urang ron gadah keberkahan ilmu. Katanya beda tak dengan orang jamun. Orang jamun dalam mukadimah kitab Syarah Muhadzab je baca ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bab mukadimah. Ulama jamun, orang buat jamun watai guna jak bak gure gema sedekah ile bak jalan. Sedekah bak jalan ni sedekah ke gure, gema sedekah bak jalan. Le gema sedekah ke doa Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, nutup aib gurelun daripada lun dan baik ni pegadah keberkahan ilmu nyan ke lun. Nya orang jamun. Mang pun sedekah ni doa mentang. Salah sabah syarat mustajabah doa ikdam amalus saleh. Tadahulukan amal saleh dalam doa. Maka nak menyebut bab istisqa. Melayu laman tanda krip dia pegah bab istisqa yo golong bertanya laki doa beri tren ujian bergebi ujian oleh Allah kan pergi puasa le orang pergi puasa pergi bersedekah yang kupu tujuan takdim amal saleh tujuan dah takdim amal saleh untuk memancing rahmat Allah agar doa tanya makbul. Orang jamun utai kena jak bak gure gem sedekah bak jalan lengum sedekah laki doa ya Allah menyona aib gurelun baik ni pedih bak lun bah baik lun depu dan baik lun pe gadah keberkahan ilmu agaknyan ke lun nya murid orangnya awai ji pu baca rahsia gure baik depu aib gure ji pegah baru lain ji share bak media sosial mangga ji otak beda antara murid no murid jamun orang jamun gure na aib hai namanya manusia gure kan ke malaikat kan manusia je kan tentu nak silap nak salah nak kekurangan kan malaikat kan nak kekurangan cit nak hawa nafsu maka nak kawai kan beut aja ke gure telat tanya lahir dunia telat tabut tanya tetapi orang jamun gelake ba Allah ya Allah nisam aib gurelun sehingga keberkahan ilmu agaknya baik gadah balun nyamban orang awal maka cukup beda dengan dia. Metanya hana jangankan tak terima sikap kasar gure malah aib gure yang hana menyangkut paut dengan tanya aib draw gede hana tepeh tanya bacut pi hai masa muda jamun gadang nak pernah muturi dengan urinang mang hana jadeh je ke dara baru goyan naru ke petubit belanja bacul baji ke dara baru go ke dara baru draw ke kai tanya murid yang depu rahsianya pegah mantabo yang nyan gadah keberkahan ilmu. Nekala dalam doa yang dipegah oleh Imam Nawawi buno, ustur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Pakan ngeun la tuzhib barakata ilmihi. Artinya di antara rasa kehormatan ta'zim tanya ke gure inan na nilai keberkahan ilmu. Karena yang diberkahnya ke gure Allah. Ya betul faham ni Allah yang beri keberkahan. Pajan Allah beri keberkahan kegetanya melalui ilmu gure ketika tanya narasa ta'zim dan hormat ke gure. Almarhum ayah di Pedada watai mentang sama langa. Watai lu mentang lah peglah limang. Ketua umum beliau di Samalanga watai. Watai manajemen di Mudi kalau nak istilah wadir. Oleh Abu sebagai pimpinan di bawahnya nak ketua umum. Di bawahnya baru kepala bahagian atau kabak. Meno karena istilah lain kun wadir. Wadirnya wakil mudir, kan wakil direktur, wakil mudir. Na wakil mudir sa, na wakil mudir dua, na wakil mudir tiga. Tingat lu matai lu mentang lah peglah limang ayah tabe ne ceramah dalam masjid le insya atau le maghrib. Karena beliau sebagai ketua umum, tapi-tapi ni peringat kamu tentang adab.
Adab. Habis-habis masalah adab yang paling tiga ni tekankan. Jadi persoalan adabnya kan persoalan sepele je. Adabnya adalah samarah daripada ilmu. Kira ulama al-ilmu syajaratun wa samaratuha al-adab. Faman la adaba lahu, faman la adaba indahu, fasyajaratuhu hatab. Ilmu laksana pohon, buahnya adalah adab. Orang yang tidak ada adab, maka pohon tersebut hanya bisa dijadikan kayu bakar. Bak kaya hanabo. Paling manfaat tu dah pergi ke kaya magun. Hanabo kaya tu pak. Tanya nak ilmu hana adab lagi ibarat bak kaya hana dimobok. Manfaat hanya untuk kaya magun saja. Orang yang hana adab bagian kerana adabnya fokal ilmi. Apa makna fokal? Yang dia adalah adab. Ilmu tenggelam tanpa adab. Maka ini penting benar adab. Kemudian keberkahan ilmu sangat terletak dari adanya ridha gure. Dengan adanya ridha gure, inan terletak keberkahan ilmu. Ridha gurenya sangat bergantung dengan adab. Misalnya murid hana adab kira-kira ridha gure. Ridha. Pulam yang murid guna bagian tukang bocor rahsia gure. Murid tukang bubruk nan gure. Murid tukang pemalai gure. Yang memandung bisa menjadi penghalang keberkahan ilmu. Karena keberkahan ilmu terletak pada ridha gure. Ridha gure sangat tergantung dengan adanya adab seorang murid. Maka ino ke lagi tanya, pelai sering-sering tak doakan ke gure. Sebab berpegah dalam kitab Manhaj Sawi, cara berkhidmat kepada gure na dua buah kategori. Nak khidmat ketika hadir, nak khidmat ketika gaib. Khidmat gure ketika hadir tak bantu meringankan buat gatnya. Oh gatnya nak mublang tak bantu, pupu yang je tak bantu. Oh gatnya pelai kena pergelih kamar, orang-orang Jumaat oteh hanabut tak bantu. Nyan khidmat hadir ke. Tanya kata orang kampung nak dapat dengan gure, cara khidmat ke gure melalui doa. Doa adalah bentuk khidmat melayani ke gure. Pulang ya gure ke almarhum ke gua ke dewa alam barzakh. Hana lain dunia. Ya hana buntuh khidmat lain dari kitanya. Khidmat tanya adalah doa ke gatnya. Dan khidmat kitanya ke gatnya adalah tak ajarkan ilmu yang kagaknya ajarkan ke kitanya. Dalam kitab Manhaj Sawi disebut salah satu bentuk khianat ke gure, hanta ajarkan ilmu yang kali pernah tabut bak gure ke orang lain. Ada yang ajarkan ke orang lain baik dipikir benar daya. Nanti kaji ke masalah ilmu ayo buka daya. Hana tanah, hana belanja. Ajarkan ilmu hana mecih benar daya. Paling kurang ajarkan ke anak dro, ajarkan ke keluarga dro, ajarkan ke tetangga dro. Hana butuh daya babak terah rumah je. Tanya lu tabut batira gure mutun. Hana pernah ilmunya tak ajarkan ke orang lain. Tahu kampung tak timbah pakaian daya. Tahu kampung bubek itu rile. Tanya orang buat. Nya keun khianat gure. Andukan horat keun wajah khianat. Karena ketika ron hana ajarkan ilmu yang kagak ajarkan le gure, mutun mengalir pahala kegaknya. Pahala dasar yang gepurno ilmu keron na, tapi karena ron ilmu hana nasru, hana dikembangkan ke orang lain, mutun pahala lanjutan kan. Jadi tatun pahala kegaknya yang seharuji ile pahala gara-gara tanya hanta tim ajarkan ilmu, mutun pahala kegaknya, makanya anggap dia mengkhianati gaknya. Menan dijelaskan dalam kitab. Maka hati-hati bentuk daripada keberkahan ilmunya. Kadang-kadang dalam tentai bak getanya ada selama udip di dayah tinggal sajan gure bergod akhlak bersematih dalam tentai. Kadang-kadang dia tahu orang kampung. Orang kampung adalah bentuk ridha gure tanya dengan cara tak doakan keganyan dan juga dengan cara tak kembangkan pemantang ilmu yang kaganyan warisi ke getanya.
Yang kira-kira manfaat daripada hul, manfaat kepada murid, itu untuk mengangkat derajat dan juga untuk mendoakan guru yang kahanali. Kemudian yang kedua, yang pertama tujuan hul istighfar, yang kedua lil istidhkar. Makna lil istidhkar, untuk merenungi dan mengingat kembali. Jadi tujuan dapat hul untuk mesapat bak sabah tempat, tak ingat kembali sosok orang yang ditanya pegat hul karena agaknya. Tak pegat hul ke gurai, mesapat untuk tak ingat tentang gurai kitanya. Atau biasa kan manakib. Bak tanya hana tradisi baca manakib. Tapi ini sebahagian karena orang baca manakib. Manakib yang depa, manakibnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh gurai tanya. Pada saat tak pegat hul, tak baca supaya oleh murid-murid yang teruk duduk ditepu. Kami tu tak cerita so gotnyan pad asai, ho giak beut zaman yuh muda ke, padum natrip ke beut teh gurai. Kiban gotnyan wate ke beut kesungguhan ngan teh giak beut. Pupu mantang ilmu yang gotnyan kuasai. Alian dumna trip naga semua beut nyan adalah manakib kebaikan. Tapi ketahuilah, menyebut manakib orang saleh atau orang berilmu bila tujuan untuk iktidak wal amal, untuk tak jadikan tauladan dan tak ikuti lagi kesungguhan yang kana baganyan yang dipegah oleh Imam Haddad, fahuwa sya'nul kibar. Nyan adalah keadaan orang-orang mulia. Orang mulia disebut sejarah kelebihan orang-orang yang kahanale, tujuan untuk ikut, untuk dijadikan tauladan. Tapi menyota cerita manakib orang yang kahanale hanya tujuan untuk supaya sekedar cerita dan menghikayahkan kehidupan mereka saja, kan tujuan untuk ikut, yang dipegah sya'nus sigar. Makna sya'nus sigar nyan buat orang yang ubud, buat anak mit. Buat anak mit kah nak manfaat. Buat raya nak manfaat, buat anak mit nak manfaat. Artinya tidak ada guna, tidak ada faedah mengingat manakib orang yang kahanali hanya tujuan untuk cerita mentang. Lagi tanya galak posting Mbak Ebe kan nah. Cerita Tungku Awe di Getah, cerita soal masa Tungku Syik Tanah Habis, cerita Abu Perungkali, Abu Yamdawali, posting Mbak Hebe hanya supaya ditipu oleh orang. Berarti tanya faham sejarah enak lah kan ya, hana manfaat. Tapi menyota baca sejarah-sejarah orang hanali, terutama orang saleh, untuk tak jadikan tauladan dan ikutannya yang bermanfaat. Menasib ke Nabi, tak sebut cerita Nabi, je tafai tanya cerita Nabi, you pidato 2 jam sip pangkai. Tapi kan tujuan untuk ikut hanya sekedar untuk menceritakan. Ya, ada manfaat. Sebab mahabbah, rasa cinta kepada Rasul, rasa cinta kepada orang saleh harus dibarengi oleh mutaba'ah. Min alamatil mahabbah al-mutaba'atut tammah. Termasuk salah satu indikator atau tanda katanya betul-betul mencintai Rasul dan mencintai orang-orang saleh, nak dibarengi oleh mutaba'ah, dijadikan sebagai tauladan dan ikutan. Baik hanya sekedar tipek gambar. Orang yang orang buat kedai tipek foto ulama, tipek foto habaib, akai nak ikut. Sembayang buat mantu buat balapan. Langkama punuh foto habib tu. Langkama foto ulama tu. Yang berarti hanya sekedar untuk kebanggaan, kan untuk mutaba'ah, nak manfaat. Sebab almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintai. Oleh Hasan Basri salah sirah tabi'in ge tafsir, ge syarah makna hadisnya. Seseorang dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai, bukan hanya sekedar mencintai, tapi mencintai yang dibarengi oleh mengikuti. Tak pegat tu contoh sebalik je. Tidak anak tamang Islam. Ayah hai hanai tamang Islam mentang di luar Islam Kristen masa. Tapi kananya orang cik nyan mak itu tukang belahir cinta tak je ke mak. Pura kira ibu sabah mak lan neraka.
han ge bersabar karena cinta jingan cinta hana mutaba'ah. Ngan menyaideh berlaku han ge bersabar dalam neraka walau cinta tat karena hana mutaba'ah. Tak balik tu menansid ino han ge bersabar dalam syurga menyo hanya cinta tok tanpa mutaba'ah. Cinta yang hana mutaba'ah han akan ge bersabar oleh Allah. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang payah ada tafsir, maksudnya adalah mencintai yang dibarengi dengan mutaba'ah. Tidak anak kita mau Islam, ayah dan mak nek melebur keluarga mentang lang kafir. Kananya urang cik kandung cinta tak ji urang cik. Puai melebur lang neraka ni. Han, tabak ji cinta hana mutaba'ah. Kecuali punya cinta diikuti, ya hai jaba gereja, ji pi jauh gereja. Mak ai ke buat yang je ke kufur, anak pi ikut dipu buat. Artinya cinta yang tanpa tabarengi dengan mutaba'ah, hanya sekedar mencintai tok, yang hanya bermanfaat. Hai manfaat nah tapi kurang tat. Daripada talhap betul arti. Ya ke? Enggak talhap betul-betul lama dalam kamar. Ino kamu jamun dia buat long, aduh bocor rahsia becut. Jamun dia buat long yang bertajak lang bilik guru. Mungkin yang nak pernah ya jamun nya lang mari foto artis dia mata ba kalender nah. Kalender lewatnya kagak long galon. Kalender jamun dia buat long yang nyokan foto artis beurina lam hanjir ba kalender. Benyan si foto. Tunggu daya hanadang jamun ke ngana api dah puana gecok kalender yang kamati tanggayan. Dipek lang mari tapi kalau milik lang mari tete buka mari dia ke gaji tiga buka mari tiga mawa li dia buka mari pino alhamdulillah nunggalan ane minyo hidayah kembali ke lagi awal mi awal yang ditajak bak bilik-bilik gure le foto artis di lang mari orangnya dah kadang ka foto habaib foto ulama foto para abu dengan alhamdulillah kalau behna kemajuan. Ya minimal nilai karena manfaat daripada dia tipek betul-betul hana jelas foto rumpasek foto artis hana tuk aurat kali behgatlah. Tapi sudah depu hana manfaat yang sempurna menyo hanya sekedar talhap foto tanpa tak ikuti atau tak mutaba'ah. Nya yang perlu kita pahami bersama. Kemudian siro anu yang mendoakan orang syik nyainan nal heboh kebaikan. Nan depu lebih kebaikan ketika kita doakan ke orang syik. Pertama inan na kebaikan inan adalah ibadat. Karena doa ibadatun. Yang kedua kebaikan inan birrun. Berbuat baik atau berbakti. Karena salah satu cara berbakti ke orang syik yang kahanali melalui doa. Alian yang kelih adalah doaun ti ibadat nainan birrun nainan doa nainan lafaz cukup ringkat Allahumma ufirli wali walidayya yang doa habis kredit berdoa Allahumma ufirli wali walidayya ya Allah ni pampun lun dan dua orang sik lun doa yang sangat singkatnya naik kandung lebah unsurna ibadatna birrunna doana. Maka ngekhen nabirun karena nasabuh hadis naziraurina ngedemayang ba nabi raurina ngejak ba nabi ya Rasulullah wahai Rasulullah hal baqiya adakah kekal min birri abawaya berbuat bakti kepada dua orang syik lun syai'un sesuatu yang lun berbuat bakti kepada dua orang syik tersebut kan. Hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya abarruhuma bihi. Tok diraurina ngejak Nabi kita tanya ya Rasulullah urang si long yang kahanali ka meninggal na cara long mantang long berbakti ke urang yang nya pelajaran ke kita tanya. Kadang urang si ron ka awal kecak pulang li Allah. Ron hana sempat ni berbakti ke gatnya. Boleh jadi ketika agaknya meninggal orang mentau but anan dupuro dong. Atau boleh jadi ketika agaknya mentau dek orang mentang nakal. Karena hana ni abud, hana ilmu, hana mufum. Orangnya katilah.
Talake ba Allah, ya Allah sandai ji urang si long mantau dip long nak berbakti ke gaknya. Ternyata nak cara berbakti purna oleh Nabi. Karena pertanyaan ziraurina muno. Kiban nekali Nabi, naam na cara berbakti. Yang pertama as-salatu alaihima. Salatu yang ke mana semayang, mana doa. As-salatu alaihima, mendoakan atas keduanya ibu bapa. Wal istighfaru lahuma, istighfar untuk keduanya ibu bapa. Wa inqadhu ahdihima, melaksanakan janji urangnya. Ya udip nak pernah menjanji ke pegak balik. Ya udip nak pernah janji ke bantu keramik ke masjid. Ya udip nak pernah janji ke bantu kipas angin ke menasah, ke bantu karpet, sajadah ke menasah. Nyan tanya mana cara tak berbakti ke nyan? Tak penuhi janji ke, tak tunai janji ke. Pupu yang kali menjanji zaman nak janji ke wakaf tanah ke dayah, ke janji ke wakaf tanah ke masjid. Yang cara anak berbakti wate urang si hanale tunai janji-janji urang si. Ana wasilatir rahmi, tak sambung persaudaraan dengan saudara agaknya. Partner saudara agaknya yang sering gejak-jak ia mentau dip ke. Kalau beturi buat tanya tak sambung. Yang salah satu cara kita tanya anak berbakti kurunsi yang kahana anali. Sampai ni perah Nabi ikram sadiqihima. Tapu mulia teman dekat katnya. Jamun yo wate udip tak sering ngejep kupi ngentung kuapa pulan. Yang tajak bang kuapa yang tak sambung. Yo beta anali ayah. Nenging kalan long. Netegur-tegur long. Yang salah satu bentuk berbakti kepada dua orang si yang kahana li. Maka manfaat dari dapat hul buno luar biasa, termasuk bahagian daripada berbakti ke orang si dengan sebab ditanya tak doakan kepada beliau. Kemudian berkaitan dengan istizkar buno, kalau ulun jelaskan sebelumnya, iaitu istizkar untuk mengingat dan mengenang jasa-jasa almarhum. Salah satu daripada hikmat getanya kenang jasa almarhum untuk terjadikan beliau sebagai tauladan getanya. Takalan gotnyan yang kahanali pernah udip lagi getanya udip. Ketika gotnyan hanali menjadi sebutan baik bagi urang. Menansi seandainya getanya hanali sebuah saat berjid kesebutan yang baik, baik sebutan buruk. Nah salah sabuh ungkapan urang awai gepegah lang ungkapan yan kata Imam Durais, Imam Durais nanya. Gepegah le Imam Durais, innamal mar'u hadisun ma ba'dah. Manusia itu akan menjadi pembicaraan ma ba'dah sesudahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah kamu itu pembicaraan yang baik bagi orang yang mendengar. Tanya wate hanali, teka meninggai kata wa Allah, nyo disebut-sebut le urang. Dipegah-pegah. Mia tagat pegah-gat, nya ta bro pegah bro. Lagi tanya dah pegah ke tokoh PKI kena. What ada pegah ta bro. Dah pegah ke solam si tokoh-tokoh yang terkenal bro akai jamun. Tak pegah je Allah na udip ji le. Yang udip je habis mati urang bina. Mana? Yang udip je habis cok dumpu yang na. Di pegah-pegah, mai pegah hanagat. Miyogat, ipegah-gat, mihanagat, ipegah hanagat. Maka berali Imam Durais saya, fakun hadisan hasanan lima wa'a. Jadilah kamu pembicaraan yang baik bagi orang yang mendengar. Orang yang matai dengar nan tanya matai hanali tahu Allah yang diingat atagat. Almarhum ayah hati diingat le urang atagat-gat, atau yang jerah-jerah diingat. Kamu bak beliau termasuk guru murno Quran. Karena dimudi dalam bulan Ramadan nya salah satu kegiatan santri pada masa libur iaitu belajar Quran. Kemudian ke beliau ayah almarhum ayah pedada memiliki kemampuan dalam kelebihan dalam ilmu tajwid dan qiraah. Jadi beliau sering menjadi guru Quran ke para guru-guru yang tinggal dalam bulan Ramadan di daerah Anawo kampung. Masuk long teman tahu gurunya naik ikut batrah masjid. Jadi pada tak kenang sosok beliau tinggal tu pada kepurno Quran, kepurno tajwid, tinggal tu pada nasihat, pada kepurno adab-adab, diingatkan tentang adab. Yang paling sering yang long ingat beliau sering tak ingat soal adab.
ke kamu santri-santri yang dimudi bawa tayang. Jadi lagi beliau dikenang oleh orang tentang kebaikan perkara-perkara yang jero, pelajaran ke kitanya murid. Mudah-mudahan tanya singa hotel hanali tahu ba Allah beri kenang sit atau yang jero-jero. Yang ke kira-kira iktibar yang tacok tetap pegat hol. Kiban hol sira ulama, hol ayah pedada, hol abun azid, hol Abu Yang Dawali, hol ulama-ulama lain mandum urang musapat untuk mengenang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa agak urungan. Yang pelajaran yang kita nyocok, kita tanya hanali singa pi be yang gak-gak diingat le urang baik amro. Maka dalam kehidupan ni tarobah rot. Nyo mantang momen belin mantang momen tahun baru. Urangnya mantang katanya di awal tahun Muharram. Memang yang katanya depu tahun baru hijriahnya adalah karena hijrahnya Nabi. Tapi ketahuilah hakikat hijrah lagi yang Nabi hijrah nyahanali ka getup bab. Pakan getup bab karena dalam sebuah hadis oleh Nabi ne takluk kota Makkah pada tahun 8 Hijriah nekal Nabi la hijrata ba'dal fatah. Anali hijrah pada kali penaklukan kota Makkah. Pusid hijrah yang mantang nauranyo dalam kitab Hilyatul Auliya disebut inan al-hijratu fardu ainin ila yaumil qiyamah minal jahli ilal ilmi wa minal maksiyah ila ta'ah wa minan nisyan ila dzikri wa minal israr ila taubah. Hijrah yang bermakna hijrah berpindah tempat hana berlaku leh. Hijrah ada dua macam. Nah hijrah makaniyah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Lagi Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah. Nah hijrah haliyah, hijrah dalam arti kata berpindah kondisi tanya. Nya fardhuin. Salah satu yang ditanya lakukan dengan tiap budaya adalah hijrah minal jahli ilal ilmi. Kan sunatnya. Hijrah minal jahli ilal ilmi kan sunat, wajib fardhuin, kan fardu kifayah. Jadi hijrah yang mungkin kita lakukan adalah berpindah keadaan dari bodoh kepada ilmu pengetahuan, berpindah daripada sering melupakan Allah untuk mengingat Allah, berpindah daripada maksiat kepada taat, berpindah daripada menetap diri dalam dosa kepada taubat. Nya hijrahnya sampai kiamat dunia farduin hukum ni, kan fardu kifayah. Dan ditanya yang kana di dayahnya bertatedro tu. Dan doa makna tatedro bahkan belelung pegah dan dukan karena tinggal sebuah hadis ni pegah Nabi halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Manusia menyahanai tedro binasa. Binasalah seseorang yang tidak mengenal akan nilainya, kadarnya. Itu yang hendak turiro, hendak tero. Mentanya hendak ada tero je ke penyebab binasa. Orang urang yak beutnya, nya kan urang biasa. Nya pegahnya kan berarti je ke berbangga hati ke mana. Pegah untuk menilai diri, untuk mengetahui jati diri dan nilai diri tanya. Urang drone para penuntut ilmu nya adalah wasiat Rasul. Wasiat Rasul orang penuntut ilmu. Maka kena wasiat Rasul nasabah hadis riwayat tabi'in Abi Harun Al-Abdi. Abi Harun Al-Abdi salah sirah tabi'in ketika gejak bak salah sirah sahabat katanya Nabi Rasulullah. Abi Harun gejak bak sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Roba Abu Sa'id Al-Khudri gucap li Abu Sa'id Al-Khudri marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah. Abi Harun Al-Abdi kan kahiran ngepakan Abu Sa'id yang lebih senior, lebih tua dari long, tetruk long gucap marhaban bi wasiati Rasul. Cerita dari Abu Sa'id. Long pernah long dengar Rasulullah ni marid. Ni pegah dari Rasulullah innan nas lakum taba. Sehingga menyahanali lon manusianya akan diikut urung-urung dron. Kata-katanya hai sahabat akan diikut oleh manusia. Sayatunakum min aqtaril ardi, akan truk bina manusia yang merumpak dengan urun-urun dari seluruh penjuru bumi. Dia tafaqahu fid din, itu yang merunai ilmu agama. Maka bila mereka truk ijak bakron
fastausu bihim khairan kan Rasul. Wasiat kepada mereka itu kebaikan. Ternyata orang yang minta ilmunya wasiat Rasul. Rasul ni pesan bak sahabat menyotrok orang yang tanya ilmu agama wasiat dengan kebaikan kawaknya. Maka penuntut ilmu kan wasiat Rasul. Ilmu warisan Rasul. Nyo dayah yang laginya dua buah kemuliaan ini. Pertama ino gesimpan warisan Rasul iaitu ilmu. Yang kedua ino tempat berada wasiat Rasul. Warisan dan wasiat sekaligus. Kira-kira warisan dan wasiat Rasul mulia apa mana? Pasti yang namanya warisan dan wasiat orang mulia pasti mulia. Santri wasiat Rasulullah, ilmu warisan Rasulullah. Musapat warisan dengan wasiat. Maka salah sebuah orangnya yang barangkali kan merasa aneh bak tanya dia cek. Gurai-gurainya berkhidmat ke santri, nya kah Hanali, biasa Hanali tu. Tapi telunjak unang ro Yaman mentengna long kalar. Gurai dia berkhidmat ke santri. Karena ditanya benar biasa. Nak pulung berah kan. Biasa benar tanya, bang kaji ke gurai. Tanggap benar nyan menyokon naro kupurno ilmu keji kah nampom me. Nyan malim kong karena alung. Jadi dia melihat sisi lebih draw tu. Hantam pernah tak balik. Lekana ibu anak balik ati mana? Oh man. Kita bercakap mana naruh balik ati mana? Padahal dia baca lang manhaj sawi, meno cara pandang ji. Mulia murid gara-gara gure. Mulia gure. Gara-gara murid. Nyakan. Mesti orang malim that. Tapi hana orang yak beut. Gimana cara nak sembut? Tameh balik ada sembut anak urang. Nah, salah siro pernah lu dengar cerita bak alumni Tanah Merah. Tanah Merah zaman ramai orang yang beut dari Palembang dan Lampung. Memang ketua alumnan. Dicerita oleh salah siro alumni Tanah Merah. Nagurai nyan leh urang Lampung. Watai di dayah malim luar biasa. Kitab-kitab nan katruk padungga tamat sumbut mahali. Watai gua Lampung, di Lampung hana orang buat lagi model tanya. Ngayang ke sumbut dia majlis taklim lagi. Sehingga kitab jangankan mahali, Mu'ni dan Batu Wahab membajuri rap hantam merempak bukali. Kami dah semua majlis taklim tapurna doa sembahyang kupu pelai buka bajuri. Sehingga waktu kejap murid dari Acehnya guwasit legaknya nyo kitab-kitab lung nu puau Aceh gede ino hana sa baca. Mudra lung raham rempak buka nyandum hana pelai. Karena hana rumbut. Hana trip padum na trip le kejap lupa ye kan ka gua ba Allah do. Gureyang. Yang pelai lu pegahinan pelajaran kegedanyo manfaat ilmu merempak kemuliaan di sisi Allah lek kegetanya gure kana murid. Kira-kira nya hana murid hana sima ai gekun tanya gure. Gekun gure kan kana murid kah? Yang cara pandangnya nuranyo hana bak tanyo. Maka li tanyo tak pegat tit murid. Suka-suka hati tanyo tak lakukan. Di Hadramaut di Yaman longkalan nagure yang gehidang makanan ke murid. Nagure yang watetro murid urumoh gehidang bu gehidang i hanggebi murid yang hidang gepemulia karena ganggapnya wasiat Rasulullah sehingga ngan perilaku gure yang laginya jid ke pelajaran berharga hana payah purno ilmu hal kun dakwah bil hal lem pernah tanya mbak santri-santri tanya Aceh yang buat ide pakan kira-kira urang dro nehino getat ni jaga adab. Itu oleh orangnya kamu abi malayati. Karena dia kalen gure-gure tawaduk luar biasa. Alian watai ge pubut-but awai getnyan merupa-rupa untuk pubut. Itanya cik mubudah gero ya hai tatut. Apa tak gure ka gebet i nak hidang. Ita jeduk dalam. Jadi dia karena terbiasa lagi yang dakwah bil hal. Maka orang-orang yang berkedih adab luar biasa lengkala.
Bak tanya karena sering hanya tak kuar-kuari balik hantam pernah tak contohkan bilhal ino ke makaji kadang-kadang ilmu ataupun nasihat ditanya hanya membekas. Pakan hanya membekas nasihat. Ino litayu santri jamaah abi tamang santri dalam masjid dia dah menangkama. Ya kan? Litayu litapelit santri tamang dalam masjid ya Abu Yasin tanya cok ijarah yang mana? Kayak azan maghrib mentam aku pak kulah makai kalah santri. Gure lagi yu tanya ko yang ide kira. Jadi nyo hana dakwah bilhal. Artinya hana dakwah bilhal sulit untuk membekas artinya nasihat tiurun. Nya salah satu yang kalung-kalung dengan mata ulai bak gop dan lontanyang kalung-kalung tu. Lontanyang pakan sampai urang ronino getat ni jaga adab. Alasan orangnya cuma tipu. Tergerak keroi, termotivasi karena gure kan hanya disampaikan tapi ke praktek. Orangnya tanya coba tak kembalikan. Le bak daya-daya tanya hanali. Anak macam ini dah dimudi lagi ansip. Dimudi kadang-kadang pak kenal alumni mudi dalam kalau baik tu. Dia pelit santri dalam masjid, do dah nak sembahyang. Jamaah, dia pelit jamaah santri jamaah dalam masjid dia boleh onda jauh budai. Jadi hana dah contohi tauladan ataupun suri tauladan yang baik sehingga susah untuk diikuti. Hanya didengar tu. Sedangkan santri-santrinya lebih mengena ketika melihat langsung daripada hanya mendengar. Anak mit pulang santri mentau bubut. Nya 80% je melihat sesuatu dengan mata ketimbang mendengar dengan telinga. Anak mit yang mentau bubut dan nasihat mukubah ibabah tapi tanya hana ada bubut yang tetap hana akan menempel dalam hati. Maka ino kepelai benar suri tauladan dan contoh-contoh yang gad. Nya ke hikmat yang kedua daripada hul iaitu istilkar lil istilkar. Yang kedua hikmat daripada hul lil istijma'. Pemakna lil istijma' untuk mengharap tanya dikumpulkan bersama orang yang ditanya pegat hul. Dikumpulkan bersama ayah, dikumpulkan bersama para abu, dikumpulkan bersama para ulama, para sahabat, para nabi. Yang harapan daripada ditanya pegat kegiatan hul. Karena untuk dikumpulkan bersama orang yang kunci hanya sabar. Lagi yang kali lempegah benar. Bukan hanya mengidolakan dan menjadikan kecintaan kepada orang yang, tapi juga harus dibarengi dengan tak ikut dan tak tauladani. Tak teladani orang yang. Yang harus sabar syarat supaya kitanya mangat bersabar dan dikumpulkan bersama orang-orang yang kahanali. Kemudian selain ini baknya na padem-padem boh adapted kitanya penuntut ilmu yang perlu ingatkan dalam kesempatannya. Yang pertama, kitanya penuntut ilmunya harus betul-betul tak bersihkan hati dan tak kosongkan jiwa daripada sifat yang buruk dan perangai tercela. Karena menyo ate tanya hanaglih nyo ilmunya payah hitamau. Nanti ingat syair Imam Syafi'i ketika dia mengadu kepada guru-gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi ya fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lun pernah lu mengadu kepada guru lun iaitu Imam Waqi' tentang buruk hafalan. Imam Syafi'i pernah hafalan ngaknya kurang lancar. Dia mengadu bak guru. Gebi petunjuk oleh guru dia tinggai maksiat. Maksiat inan kan hanya maksiat besar, juga maksiat kecil, kan hanya maksiat zahir, juga maksiat batin. Nah lada murung getanya man tanya dia kan pernah ada pugu maksiat. Nah. Nyo pemahaman yang keliru. Maksiat yang paling rentan dilakukan oleh orang buat maksiat batin, kan maksiat zahir. Dan maksiat yang sulit tak tinggalkan maksiat batin. Bahkan nandukan karena maksiat zahir nah motivasi tanya untuk tak tinggalkan. Maksud maksiat zahir zina dan cemecu. Dan orang buat netizen lakukan han kan ia takut jatuh pamor pada masyarakat. Jadi meninggalkan zina dan meninggalkan salat, ia salah satu hal yang hantajid lakukan
melakukan zina dan meninggalkan salat, salah satu hal yang hantajid lakukan kerana motivasi kita, ia takut jatuh pamor masyarakat. Tapi maksiat batin hanya satu kecuali Allah. Dan yang paling orang lakukan maksiat batin adalah tanya berat. Maksiat batin dan dengki, maksiat batin menganggap diri lebih, maksiat batin. Jadi yang boleh tak kosongkan hati kita nyebut supaya gampang ditamang ilmu kan hanya maksiat zahir. Maksiat batin ni harus dipahami ya. Kadang-kadang berbetak kata abud nak anggapan ni dah fikir hana dosa karena dosa hanya terbatasi dosa zahir. Hai tinggal landaya benar dosa. Kamu nak anggapan orang yang le yang anggap benar. Landaya wudkan ke landaya benar dosa. Yang dosa zahir hana dengku tapi dosa batin. Dan yang paling berat efek dan dampak dosa batin. Karena ilmu adalah limpahan ilham yang gebili Allah, curahan yang gebili Allah ke dalam hati. Ketika dalam hati sira hamba dipenuhi oleh sifat-sifat yang nagat, ilmunya akan diriwang. Ya dalam kitab yarji'u min haitsu ata. Truk dari Allah ke diriwang lamba Allah tadi. Ana jadi menetap dalam hati tadi. Maka dia tak berat. Boleh tak dengar katua. Kurangnya je tak hafal dengar katua. Hai dang ilmu. Bahkan kerana hana tak pergi hati. Nyan walau tak dengar sepele, tak anggap sepele, tapi nomor satu dalam adab seorang penuntut ilmu, nyan membersihkan hati, nyan ditempatkan bak nomor satu. Dan yang kedua, di samping membersihkan hati harus selalu meniatkan yang gak-gak. Nanti pun salah sebuah dampak kitanya sering meniatkan yang gak-gak, yang kebaikan. Kepegah oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha ala nafsihi baba niyatin salihatin, barangkasa dibuka atas dirinya akan sebuah pintu nit yang saleh, nit yang good. Fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Allah akan membuka 70 buah pintu taufik ke orangnya. Tabah mentang tanit kebaikan, 70 buah pintu taufik dibuka oleh Allah. Tanya sanggup tak fahami ilmu kerana taufik Allah. Sanggup tak amalkan ilmu kerana taufik Allah. Sanggup tak buat taat kerana taufik Allah. Kan kerana tu. Maka untuk memancing taufik Allah, niat ialah yang pertama tadi. Niatun salihah. Niat yang jerah. Imam Ahmad pernah wasiat kepada anak-anaknya yang bernama Abdullah. Ya bunayya kun Imam Ahmad. Inwil khaira. Niatlah kebaikan. Fa innaka la tazalu fi khairi ma nawaital khaira. Karena engkau senantiasa dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Jadi tanya buatnya pelai tanit kebaikan lebih-lebih. Walau ada buat. Pokoknya saya merumpak dalam kitab masa nak jelaskan tentang sembahyang tahajud ni julai. InsyaAllah akan lengkubut man tahajud. Dan dijaga di kali hatan tubuh. Kali lewat. Jadi tanit le. Sebab dengan tanitnya minimal kamu merumpak pahala. Walau hana terrealisasi kan. Hana terlaksana. Yang salah tabuh. Yang li kitanya penuntut ilmu harus tak amalkan. Kemudian yang kedua, adab yang penting dimiliki oleh penuntut ilmu di samping membersihkan hati benar, berniat menuntut ilmu karena Allah semata-mata, baik karena yang lain. Orangnya orang menuntut ilmu kan karena Allah. Dan tujuankah terjadi perubahan niatnya? Kan ban-bannya. Kira-kira abad kelih Islam kan mulai berubah ni orang minta ilmu. Abad keput dan kelih. Dia habis abad salaf. Abad salaf iaitu masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Dalam Ihya menyebut kalian cerita Imam Ghazali. Awal orang yang yang minta ilmu ni karena Allah. Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Pajan pun perubahan nit orang yang wate masa berlaku kerajaan secara hierarki. Kiban makna kerajaan berlaku secara hierarki,
Watai mati raja, wariskan kerajaan ke anak walau anaknya mentaubut. Nyali hanali Rasul so khalifah pengganti Rasul Abu Bakar. Watai hanali Abu Bakar pun anak Abu Bakar kan Umar. Hanali Umar so anak Umar kan Uthman, Ali. Tapi ketika Islamnya dikuasai oleh para khilafah, para khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah terakhir, nyo kerajaan berlaku secara hierarki, diputren ke anak kan kurun lain. Meninggal Harun Rashid, kerajaan wariskan ke anak. Malah anak-anak yang usia dengan mentang belasan tahun je kerajaan. Saat Islam berlaku, sistem undang-undang perpolitikan mewariskan kerajaan, tahta kerajaan ke anak walau anaknya kalau mapan. Watanya dipakat ke ulama untuk tinggal ba istana ke penasihat raja. Masa Abu Bakar duduk kerajaan, hana pakai ulama ba istana, drog ulama mujtahid lam pemantang persoalan rakyat ke ijtihad. Menansid watai Umar, menansid watai Uthman dan Ali. Menansid watai masa Khalifah Harun Rashid. Masa Khalifah Harun Rashid, khalifah nak pakai ulama duk ba istana. Malah anak khalifah watanya hang tempo bet le Imam Malik secara gurai privat, hang tem ja Imam Malik ba istana untuk ya pubut anak Khalifah Harun Rashid. Gedut anak le khalifah geyujak kedai ba rumah, ba tempat atau ba dayah Imam Malik kedai dia bet. Jadi hana geganggu ulama. Watanya ulama urang ya betnya hana nit ke dunia, mandum nit ke untuk semata-mata rida Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pajan berubah nit orang yakbud ke cerita Al-Muwazzali ketika kerajaan Islam dikuasai oleh orang yang belum mapan karena anak raja. Meninggal raja, anak je ke raja, umur mentang belasan tahun, ilmu galam na. Ipakat ke istana, ipakat ke ulama je ke penasihat raja tinggal di istana. Melayu tanya masyarakat berubah nit pada gajo anak bab berat. Kayak berde tengah hari raya kesejahtera. Kau ulama pulan ni tinggal bab istana ipakai li raja karena ilmu karena malim. Jadi ya buat kakan le karena Allah. Kan le karena Allah. Orangnya alih-alih lam nya Masai Muwazzali ke cerita yang kira-kira di 10 abad yang kau likut. Manyong kali baik. Di 10 abad kau likut urang kau berubah nit ya buat. Kan mandum rata-rata. Orangnya nak kira-kira. Kira-kira yang mentang betul ni tanya tak buat. Menyonit hana betul tak buat ilmu ke lagi abanyan. Dengan ilmunya hanjit ke penyebab tanya untuk mendapat rida Allah. Maka ke dalam kitab al-ilmu hujjatun laka atau hujjatun alaika. Mana ilmu hujjatun laka, ilmu jid ke yang bermanfaat katanya. Mana hujjatun alaika, ilmu je ke yang memberatkan dunia akhirat. Kemudian yang kedua, mengurangkan hubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Tanyalah menuntut ilmunya, nya pulai membagah malim, membagah hidang ilmu. Allah hana gepegat hati tanya dua buah rongga, tabuh rongga hati. Nya rongganya kata isi dengan pulain, hana mungkin le tamang ilmu. Maka ni pegah li Allah dalam Al-Quran, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati di dalam badannya. Tabuh gebi hati oleh Allah. Nya hati tanya kata penuh, tak penuhi dengan kecintaan kepada dunia, nya ilmu akan sulit untuk ditamang dalam hati. Maka gak ajarkan lagi tanya dalam masa buitnya udip sederhana. Maka gak ajarkan udip sederhana dalam masa tabut. Supaya bena kecintaan kepada dunia. Malah ada daya yang getam wali murid. Nyona makanan mangat baik neme daya hikalal yang urun lain. Pakaian yang mencolok yang mahal-mahal tat baik ni blow kana nyo sayang kana baik pakai tewa rumah. Baik ni kirim kena daya hikalal yang urun lain yang ngasin. Adalah bentuk mengajarkan hidup sederhana. Karena salah satu yang memberi dampak besar tanya mudah kita mengilmu dan terserap ilmu adalah hidup sederhana. Malah nak ucapan ulama, ma'aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Tidak akan sukses dalam ilmu kecuali orang yang mencari ilmu dalam serba kekurangan. Ma'aflaha fil ilmi illa man talabahu
fil qillah. Jadi mencari ilmu dalam kondisi serba kurang, serba sederhana. Maka orang dayahnya kebiasakan hidup sederhana. Supaya tanya orang dajak hidup, baik orang dajak mati. Dan orang kaya punya biasa je ke anak manja, anak mama kan, aja ke anak mama rumah, anjir kena angin, anjir ikai jamuk. Tayu dayah mati. Ibu balai pergi kena lampu klek-klek becut, jamuk pilih mati aku. Tayu dalam bilik pergi, kalau seperti ini terus mati aku. Baju bu dia batung sapak dengan itik nan mati aku. Hai jak mati aku. Tanya udip dan dayahnya baik mati aku. Barang kaki ban mentang ada dek troy no hidup aku. Bermenang. Di bermenang dengan udip dan dayah. Ikat dia jamuk hidup aku. Taih langin hidup aku. Atai anak musim ujung suum dalam bilik hidup aku. Anak dapat mana kana anak leuro nak kena hidup aku. Jadi hon dajak berhidup aku yang menan tanya udip kurang berat. Jadi ciptakan suasana udip sederhana. Maka ji dayahnya hanjit modern. Na jamun orang usul ba abu mudi. Nah sebagai orang usul pergi minta tanah pergi pegat bilik belagi hotel supaya anak-anak orang kaya ya jo bak berat. Pegat kamar sabah dua ro orang dalam spring bed. Itu tak biaya lebih mahal. Tapi hanan tem pegat dia bu karena nyan berarti kata yak pemanja orang buat karena ilmunya han mungkin ditamang dalam hati yang hati penuh kecintaan kepada dunia. Nyatanya senang udip mewah, susah itim melekat ilmu. Yang tak ada bahkan nekalan dayah rata-rata sederhana. Sederhana dayah. Ada mewah tak le bilik mentingkat-tingkat tetap sederhana. Oh negeri sama langgar bangunan mayang-mayang kan. Bilik mayang-mayang. Tapi lah bawa bilik naik membelah Ibana sederhana. Suum kali. Bilik ukuran 8 row. Kekali 8. Kaya membelah lah bawa bilik. Naik sampai yuyuk ranjang kan. Itu sederhana sih. Si bilik lah gaya hari. Tapi udip je. Sederhana. Mana sederhana. Makan sederhana. Kadang-kadang dengan kuah mata. Kuah i mata atau kuah mata i? Mandua item. Kuah mata i je, kuah i mata je. Jadi luar biasa udip tanya but si identik dengan kesederhanaan. Maka hana merasa asing dengan bekna ni bayang ironnya pak kuyak but bermewah. Pak kuyak but bersenang hana pun bayangnya. Sebab Allah hana kepegat dua buah hati dalam tubuh tanya. Tanya kabratat cinta kemewahan dunia nya ilmeh heta mangli. Ana yang kedua yang selanjutnya yang belum baca adab boleh datang ana mungkin le lembahan mendung ana wate pi dia bayan na tadi tanya jawab no ana ni dia ana buat apa no yo lah kai le ana tompungan bila no ana le urum jero kubah jero tu jadi puna tadi tanya jawab nya ana tilum pegah haju-haju nya na tadi tanya jawab tilum beri kesempatan untuk bertanya kadang puna nenek tanya na rencana nenek temayang ana yang anak ke lembaga ilmu wujud. Selanjutnya dalam masa kita buat kita baik letak aktivitas di luar dan baik letak menturi ngurung. Salah satu hal yang memperlambat kita mendapatkan ilmu dan jid kesebab kita tersita wate han merumpak belajar karena letak menturi ngurung. Sebenarnya tunggu lah. Tiap beutnya hendak berletrik. Tapi bersungguh. Orang awal yang beutun ke beut. Tapi selama beutunnya nyo tulung rung hanai rempak jak ngan gasu. Tenget bak gemulang, tenget siradu, tenget bak gemsadu mana hang rempak masalinya katanya. Kita apa dongga rempak rantau gasu tu beut. Atau mendengar Habib Muhammad Al-Haddad, ini baca cerita ulama zaman tat yang mentang Toto. Habib Muhammad Al-Haddarnya maka almarhum beliau mertua daripada Habib Umar. Habib Umar nak dengar kan? Mertua Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddad. Cerita le para ulama-ulama di Yaman ketika yang dia buat di Rubat Tarim, betul enggak gebut.
Peton gebut nyan hana meturi mengan urang di samping bilik. Nyandum hana wate gak nyan untuk ya pegah bang urang. Lalu mengkitab. Kasu yang wate urofun geja, urofun tega entat tanya kiban masa me kasu. Gegulung, gikat kemudian kata orang yang menang. Jadi mentika. Yo bebelung masa tega entat santri udah ge tika, tika gegulung, gikat gecumut. Nyan tika geme yang mentang gecumut beton tega o tinggal tarik. Puo bahasa hana gerumpak pelak. Beton gebut tika geme urofun geja wate gewo le beton tinggal tarik lagai, tinggal tarik bet. Hana payah lipat galam muplah kupu lipat lam. Megeplah galam. Iran beton medungga gato kasu ka. Nya beton dah medungga gato kasu kata. Nya ti tengah thon juga gato kasu ti lapang ga. Lapan ga gato kasu katanya beton tidak hidayah. Urang yang dia beton kasu hana muplah lo. Belaan ganto. Hana meturi ngan urang di samping. Di samping bilik hana meturi. Nya tanya kan ke samping bilik sabogang. Sabogang dari urang. Dan ke ngan roi to ngadik-adik ngan di kampung turi. Ya kan? Yang punya lagi cara tiap buat trek melim. Trek tak melim, lu tak meturi ngan urang ni. Anak gak ditanya dalam masa tengah menuntut ilmu, baga-baga tak meturi ngan urang. Meturi ngan gurem tu. Gure, urang yang pulang tu, tanya minta menturi. Pimpinan daya dah turi, sampai dah fikir tukang. Mata gure pimpinan daya dah fikir tukang awak pegat bilik ni. Sampai kan bidanya. Nya mentah yang boleh dah turi dah tiap bulan. Nak boleh. Nak boleh menturi dengan orang kampung, nak boleh menturi dengan bilik belah dik. Gure tu, gure pulang, pimpinan daya. Nya mentah turi. Anak gure dah turi sampai depan. Ilung jamun nak kara itik lam-lam ni ke. Kebetulan tungkunya duduk saboglah dengan lu urang jenis ambil pegahna konturi tu. Jadi katanya lu mentang long budaya buat malam tu. Golong sunat lah, baik long sunat dia kalau buat bajuri. Tang bergelasa. Jadi long tangan long jak tu belang. Saya mentang nak mit kan galak teta balap lang i kan. Pulai pupa lehop man. Jadi kata long balap lang lehop, ipupa dak tutungkunyan kau dewasa betul dia ber nyamun dia ber misal kau bebeno tepo. Jadi karena bengeh ke ka bai bulu jakrung kan, gemat di bawah tangan. Gelake ke gertak gena tik lo lamlang, kutik lamlang dia ke kan. Ikelengan rencanakan award dia. Tanah kena buat daya haji orang yang ketik je kan. Payah anak keturi kan. Anak lu yo but agak malai kurang, anak tat mengan ngurun daya. Kalau meu daya ni turi. Bikin orang kampung. Di ni lagi ketik lam-lam. Yang pelesi budak turi nak gure bentit. Taruh dah tik langlung nak gure ni singa kapaya tak wo nya dah duk le daya kan. Yang pelai sebab kena pengalaman nyamun jadi lama sahabatnya harus betul-betul sungguh hanjit tanya meturi dengan orang ramai pulang ditanya ka dipakai oleh masyarakatnya bahaya tat lang kitab hikam nasabah nasihat ulama kepegahinan ikbalun nas alal murid samun katilun lu awak nak mufhum kiban maksud samun katilun mana ikbalun nas alal murid seorang muridnya diterima oleh orang, disambut oleh manusia yang enggak anggap racun yang mematikan. Urang-urang mentang nyebutlah pet kaitung oleh masyarakat, kai udang imum pidato, kai petabar baru ni cok kemintai hain balik le dah. Padahal kalau malim mentang patun, kalau betul-betul malim mentang malim patun, malim tanggung. Ini yang paling bahaya. Makanya menyebut bersungguh baik terpengaruh dengan dunia luar, baik tak tupu je informasi luar. Hana urusan aju ngai luar tengok dalam masa berat. Manakala kesungguhan salah sira murid Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ketika gebut ba Abu Hanifah, anak meninggal hana gua. Neci bayang menyo anak meninggal hana gua, sungguh gebut pun anak. Anak kandung, anak kandung Abu Yusuf meninggal hana gua. Tena urun tanya pakan ya Aba Yusuf urun hana nuwa anak kandung meninggal.
menyolong lungwa dua buah rugo. Pertama anak siapa mungkin udip dalam wali. Dalam walung anak haudip le kan meninggal. Yang kedua lu merumpak rugo yang kedua merumpak ikut pelajaran Mbak Abu Hanifah. Tapi menyolong hana lungwa sabah sagai rugo. Nama syaratkan fawat. Mana fawat luput. Sabah sagai yang gadah. Sabah sagai yang luput itu anak. Ilmu le rumpak ber. Sehingga anak yuta jihid berkeluarga anak gua. Anak kandung darah daging meninggai Abu Yusuf murid Abu Hanifah hanggawa yuta jihid bak tetangga. Yuta jihid bak keluarga. Demi baik gadah kesempatan belajar bak Abu Hanifah. Tanyakan mana ra tepi. Mantan ngisi meninggal kat sibuk wo. Mantan ngisi kampung, kau ngisi ina pergi ngisi jamun. Kawo kalatan benawo. Kau jiwo, kau yang nak meninggal kampung. Wo, yang lagi cara dabut trip melin. Lebih luar dengan daya. Maka tabah yang harus ingat harus beristiqamah dan nyabut. Bersering dalam daya. Baik letak ada depu informasi luar, ana pelai yang. Tengok ada kaji kalau ni kata orang kampung, kau berbaur dengan masyarakat, kau udip secara sosial, nyancit baru katanya harus boleh ada depu informasi. Tengok masa ada abut, pulang mentang nak udip orang syik. Letak orang yang menyesal lihat nali orang syik. Tehan ali urung si gagalak uriwang daya karena so tanggung biaya ali nyo urung si mentang sehat urung si mentang udip nyo drone nebut dan sia-siakan kesempatan. Dan siro santri han akan sukses menyol heboh elemen hana bersatu padu menyukseskan kesuksesan belajar drone. Dan duril heboh elemennya, heboh komponennya. Pertama drone sendiri. Santri sendiri harus punya niat yang tulus untuk belajar. Yang kedua, wali santri, orang syik kampung. Baik yang sabuh manok gesi, han merasa pajuh, han agak cok ni. Ya kan? Yang jadi masalah. Cari-cari alasan untuk berjik iwa anak kampung. Ya, namanya malih mana itu. Anak yang kata ajuk babut, tanggap juga yang kata wakaf ke agama. Baik tak kira alih ke pajan iwa, han merasa ada pajuh, si manok, miyaji hanai pajuh. Yang komponen yang gelai gurih harus betul-betul ikhlas gajarkan murid baik hanya sekedar dijalankan tugas. Orangnya le gurih yang mengajar jalan tugas agak baik cabut gelak. Jadi mudi nak salah sabuh denda yang paling manjur ke gurih itu cabut gelak. Karena dia kaya cabut gelak trip tak merumpak dengan tri le. Nah yang ditun baik hantri baru merumpak lokal. Yang kaya cabut yang harus 6 bulan lehnya baru mulai tamula antri lah enggak merumpak gelak tamula antri. Maka dia yang paling ditakuti dendamnya sama langa cabut lokal. Tanya mengajar baik hanya sekedar terjalankan tugas asal baik cabut lokal baiknya. Tapi benar keikhlasan. Sebab nyogure nak keikhlasan mengajar, insya-Allah akan nak keberkahan kepada murid. Ini kira-kira yang paling penting di antara yang terpenting yang lun sampaikan. Karena ketahuilah sebagaimana dipegah oleh salah seorang ulama itu Khatib Al-Baghdadi. Pegah li beliau al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu sesuatu dia tidak akan memberi dirinya kepada engkau sebahagian saja sehingga engkau memberi kepada dia seluruhnya engkau. Artinya harus berkorban secara totalitas kepada ilmu baru ilmu dijuk roy bacut katanya. Ilmunya kan barang sembarangan, kan barang sepele, barang broken jual mahal. Istilah bahasa lain jual mahal. Ilmunya jual mahal. Iji baru ijuk roy bacut katanya, buta korbankan dro seluruh dro tanya keji. Dalam bahasa keren ini totalitas. Totalitas kitanya harus dikorbankan ke ilmu, baru ilmu ijuk roy bacut. Ke ijuk roy mendung. Ilmunya ada surah orang mencinta tepuk sebelah tangan. Tanya ke cinta penuh ke ilmu, iji baru terdengar. Ngelom bebut. Pulang punya tanya terdengar. Dia nak hijau roh macut berkatanya. Maka jika nak ilmunya jual mahal, maka lidahnya harus terkorbankan diri secara totalitas kepada ilmu, baru dia kitanya tak dapati sebahagian daripada ilmu. Nya kekunci kitanya ya minta ilmu agar malim. Kalau perjuangan ulun jam mengenai gua daya, kerana gua daya tengun.
Baik nah nak bawa dia api tengok geroi, buat dai lapuan dalam kamar dalam bilik. Nak bawa cik daya. Nak bawa daya bersungguh beut. Tak beut yang benar rasa pingin tahu baikna bagah tak puas dengan ilmu. Nya rasa penyakit dan yang beut. Puas dengan bangkajit baca bajuri ke puas. Sehingga hanali hasrat untuk baca kita lain. Ingat pesan Imam Malik bin Dinar. Pegahli Imam Malik bin Dinar, man talabal ilmi li nafsih fal qalilu yakfih wa man talabahu lidnas fahawa ijun nas kasira. Orang yang minta ilmu untuk kebutuhan pribadi yang bacut mentang kasih nak pelai tip-tip tak daya. Orang yang minta ilmu pun untuk mengasah ibadat, yang mengasah ibadat 2 tahun tamat ianah kerja awak. Tapi yang diminta ilmu tujuan untuk mengajit dijawab ubina persoalan manusia, fahawa ijun nas kasirah, hajat manusianya letat. Nekala ngurai-ngurai tanya yang ngebuik membelah hidayah terjadi masalah dalam masyarakat, ada yang hana menulis dalam kitab. Payah aduk membahasah, payah tanya bak gurai-gurai lain. Padahal tabut kata mat mahli, kata mat batu wahab, kata mat tufah terjadi masalah di kampung, hana je lang kitab tufah payah minta la ilmu. Jadi hawaijun nas kasirah wa man talabal ilma li nafsihi fal qalilu yakfihi wa man talabahu lin nas fa hawaijun nas kasiratun. Tanya minta ilmu untuk mampu menjawab persoalan umat, je ke ahli agama, je ke ulama ikut lambat saino nyan hajat manusia letak. Haumada ilmu ya but ditun watun mangtun amada. Ya bu betrip. Tapi yang ya minta ilmu sekedar untuk menggelah farduin, ana pula bu betrip tak. Bu mendan mak bajuri, bu betul-betul sungguh. Bu yanah dua bojili ya wa jum kawin kan dah. Ya minta ilmu untuk menggelah farduin. Tapi nak minta ilmu untuk bisa menjadi ahli agama, mampu menjawab segala macam problem dalam masyarakat, yang hansip dengan bil 5 tahun 6 tahun. Hawaijun nas kasirah. Hajat manusia letak. Yang mungkin nyona sesi tanya jawab lebih kesempatan Yohana aku lonjok pada buah amalan tetuk je. Nak sesi tanya jawab mana? Hana lah, ada pun yang lain. Kadang nak apa nak tanya dari santri-santri nak yang ingin bertanya? You nak temayang je, temayang je. Je silakan temayang. Yang lembagah jaju nan pupugah lain kadang-kadang nak yang perlu nak tanya silakan pokok yang berkenaan dengan materi atau masalah-masalah lain. Yang baik nak tanya masalah-masalah yang ada kaitan dengan agama. Nak yang temayang? Nah. Dan Malik temayang je nah. Silakan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Bacu munyo danyo kagak dah hadap ke. Iban cara guna madap dulu. Iban maksud gadah hadap. Pula gadah jum. Maksud gadah adab nya kembali kalian le. Artinya dia katanya perangai dan etika tanya hanali beradab. Man terhadap kali perah lang kita adab. Kitab adab na kitab paling rendah, kitab akhlak, kitab taisirul khallaq, ta'limul muta'allim. Na kitab lam adabul alim wal muta'allim. Na tazkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim karangan Ibnu Jamaah. Kitab adab yang ditanya buat di dayah Ta'lim Muta'alim yang pengarang kitab tersebut bermazhab Hanafi. Nasib kitab adab yang pengarang bermazhab Syafi'i itu namanya kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Yang orang karang bermazhab Syafi'i atau mazhab Mendayu. Jadi ketika kata yakini, kata sadari katanya hanali beradab keluar daripada etika, pertama ialah bertasadari. Nata sadari tanya hanali beradab, kata sadari. Otak kata sadari na rencana kena robah beradab.
Nya lepas tanya makro, nyo kana rencana baru le tanya bisa tak kembalikan adab-adab benar. Untuk mendidik supaya tanya beradab dan beretika, kadang-kadang hansip dengan tabwid ilmu itu butuh riyadhah tu. Riyadhahnya latihan atau gambling, upgrade-nya istilah komputer. Butuh riyadhah. Dah riyadhah ke gure. Maka gure nak bagi leh macam gure dia. Nak gure ta'lim, syekhut ta'lim. Nak gure tarbiyah, bukan murabbi. Nak gure futuh. Gure ta'lim, gure yang tukang transformasi ilmu. Karena agaknya dia baca kitab, dia baca, dia pendengar buat tanya. Tak dengar dia tanya, kamu faham. Ya kan gure ta'lim. Nah gure tarbiyah dia didik kan hanya sekedar dia transfer ilmu. Dia didik tanya. Keadaan tanya, ya anak betul. Ya payah dia tegur, payah gedet. Payah tepuk tega. Guru tarbiyah kan. Pak beda dengan guru taklim. Guru taklim hanya jaga dalam lokal saja, luar nak tahu. Yang leu royo. Ketika ge dalam lokal, gaknyan bertindak sira guru. Patai santri salah di luar lokal nak diputam. Atau nak model guru, murid ro saja yang kekalan, murid gak nak mau tahu. Nyan kan guru tarbiyah, guru taklim. Nya guru futuh nyan para wali. Gemat badada tanya, gem doa terbuka hati tanya. Yang gure putuh kan. Kadang-kadang nak kubur kan. Gem doa tak kan. Perlu kamu mustajabah doa. Yang gure putuh. Yang kira-kira menan gambaran dia. Jadi untuk tak kembalikan adab, kadang-kadang hang mada ngan dabut. Kadang-kadang payah riyadhah dan payah tarbiyah di sira gure yang kabutuh-butuh gaknyan memiliki tarbiyah. Tarbiyahnya lagi tanya pudip tanaman. Jangan pudip tanaman. Tanya semai anak bawa memplam. Teh hai teh udip pulai dah baca. Pulai dah siram. Pulai dah vitamin. Ina kenai pula vitamin mak kaya dia nak kah hai teh udip bawa vitamin teh udip. Tahu kau udip hai teh mubah suntik vitamin. Yang kian tarbiyah. Di tarbiyahnya hau madangan tak semua itu. Cara-cara tarbiyahnya kadang-kadang anak purno lang hitam. Pengalaman purno oleh guru-guru awal. Jadi bagian cara untuk mengembalikan adab. Yang inti nasabah ungkapan yang diingat dan nemat leurun ron. Al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah wan naf'u bit ta'ah. Apa maknanya? Al-ilmu bita'allum. Nya perlu menempa ilmu belajar. Wal barakah bil khidmah. Nya perlu keberkahan khidmat ke gure, layani gure. Maksud layani ini selama tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Allah. Yang kedua, perlu bermanfaat ilmu, taat ke gure, taat ke Allah, taat ke Rasul. Yang perlu ilmu bermanfaat. Al-ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah wan naf'u bit ta'ah. Yang penting diingat macam. Kana la ilm. La inna la. Jik dia boleh ni. Nah. Dia aja dong ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya guru tanya mandang lagi akan ini. Iban cara kita yang murid tak madap dengan gurunya. Iban maksud guru mentang lagi akan ini. Artinya mungkin guru ajarkan ilmu ke tanya sagai sementara ganyan hana bertindak dan berperilaku, beretika sebagaimana yang diajarkan kepadanya. Kebenaran maksud. Nyan note lagi nyan sikap tanya murid supaya baik ada keberkahan ilmu, tak jaga hak agak nyan. Makna tak jaga hak agak nyan,
Gonyan sebagai orang yang ajarkan ilmu ke tanya tak hormati selama hana bertentangan dengan agama. Persoalan gonyan hana amai ilmu yang kana malah lagi enak mian jamaatan taputan ada kala bayang tubuh tabepo diplo yang bainahu bain Allah. Antara gonyan dengan Allah hana hak tanya. Hak tanya murid jaga kehormatan gure selama hana bertentangan dengan agama. Urusan gaknyan hana amaikan ilmu, urusan gaknyan hana beretika, yang keurusannya urusan gaknyan dengan Allah. Sebab kadang-kadang orang berilmu ibarat lilin. Lilin memberi manfaat cahaya kepada orang lain tapi membakar diri. Ya kan? Sijum dah pudip lilin, sijum icak manfaat lego. Tapi lilinnya draw ya betutung hampir hana tinggal incit. Jadi orang nak ilmunya kadang-kadang bermanfaat ke orang lain tapi hana gedro ibarat lilin. Jadi kan mandum nak bermanfaat gedro. Maka nak dengar hadis innallah yu'ayyidu dinahu ala rajulin atau ala qaumin la khalaqa lahum. Allah gepukuat agamanya Allah. Allah gepukuat agama dengan sebab siro kaum atau sebab siro laki-laki yang ke laki-laki tersebut hanya menumpak jatah pura akhirat. Yang dalam syarah hadis tersebut bermaksud ke orang alim yang tidak pernah mengamalkan ilmu. Agamanya keng gara-gara gaknya sumbut. Agama keng gara-gara ilmu gaknya purno ke masyarakat. Tapi nampak pura akhirat. Agama kuat, le orang malim, le orang mufung kitab gara-gara gaknya nampak pura akhirat. Yang kenal maksud hadis Nabi. Malah tengok nak cerita dalam kitab Manhaj Sawi yang pernah membaca orang akhirat le murid-murid gaknya hirun ke. Gure tanya pakan hana tapat ini, hana goho ka. Pakan golong tamong. Karena ilmu yang kepurna oleh gure habis diamai oleh orang lain dia kesebat dalam syurga. Bagi gurenya hana gamai. Orang akhirat mana tak hotel tak tempat. Di murid-murid yang kabilan syurga, yang kalau dalam syurga. Jadi sikap tanya murid ketika nak gure akai mana mit, maksud akai mana mit di hana adab, hana etika, nyata hormati sebagai seorang guru. Baik tak hinakan ngenyan karena tak muliakan ilmu. Tapi punya sikap kekanak-kanakan ngenyan yang tidak beretika, nya baik tak ikut. Tak ikut pun yang ngenyan pegah, baik tak ikut keadaan ngenyan. Jadi hana kebenarkan tira murid menghinakan gure hanya gara-gara gurenya ngenyan hana ge jaga etika. Karena nyan hak ganyan dengan Allah. Sama lagi perumuh sid. Nalakoh na semayang, pulih perumuh. Patai gehoi lelakoh giyu bubu dian, giyu lipat bajet dian. Alingan giyu cepit draw dian. Puih je bantah li perumuh. Begai orang semayang dan muka Allah nantaan. Punya taan draw na baklum. Hanya an harum nesyut kira. Perumuh menyoge bantahi suami selama kan bakbut maksiat yang enggak anggap nisyut dosa. Masalah yang hendak semayang ya urusan dengan Allah, hendak urusan dengan perumuh. Nanti tanya murid ngure. Tanya murid ngure, gure hendak jaga etika dan hendak beradab, ya urusan dengan Allah, urusan dengan ilmu ro ke. Hendak urusan dengan tanya sebagai murid kanyan wajib dah hormati. Nya ke salah sabuh yang lum pegah ba awai beno tanya hanjit kepo nah, tepu kepo. Galak tak pingin tahu keadaan gure. Sebab dengan sebab tak tupu keadaan gure, pulam yang tak tupunya nak tahan agat, gadah rasa kehormatan gatnya latih tayang. Itu yang murid kalau tak kepo orang galak temayang. Tayang bak ngonle. Jadi kan pak giat kula le zaman. Kan zaman yo golong giat ber kiban le. Pingin tak tahu, anak anjing pingin tahu tak tentang keadaan gure. Karena salah satu efek dampak getanya pingin tahu keadaan gure, menyo yang tak punya nak tahan agat. Sebab pegah gure ro ke zaman pandai jemput nakal.
Bina wa inang mai SMA birun nyan mandum pernah menturi ingatnya. Enggak ada rasa kehormatan gure latih tanya. Oh, rupaji model menang jago. Bajingan jago. Yang mitubik kata-kata lagi yang lam babah tira murid. Enggak ada kehormatan gure lam ati murid. Hanale keberkahan ilmu. Maka tanya murid baik kepo, pasal ini akan baik kepo, baik galak tat pengin tahu tentang keadaan gure. Tugas tanya dayah beut. Toh gure yang kali gato getunyuk bak gelah tanya untuk semua beut, dengar apa yang disampaikan asal sesuai dengan ilmu, sikap dan tindak tanduk ganya menentang ilmu baik ikut. Pubut pu yang kagak pegah. Baik kalian kiban sikap ganya. Oh ganya masalah ana zaman tu boh. Jamaah dan subuh dua watenya urusan yang Allah dan urusan nyo. Nya kan maksud ji tak benarkan sikap gure tapi yang perlu nak pegah sikap tanya murid supaya baik ada keberkahan ilmu. Iban alam mana tunjuk pedembuh amalan datuk ju. Nali. Hanali berarti no lunjuk amalan wirid pertama untuk futuh hati. Untuk futuh hati geperah dalam kitab Manhajus Sawi dan doanya mujarab. Leureng kali praktek berhasil. Mana futuh ni boleh? Futuhnya fatihun. Fatihun terbuka. Makna terbuka, hati tanya geperah oleh Allah sehingga gampang menerima ilmu. Mudah dimasuki atau terserap ilmu yang diperlukan oleh gure. Akan futuh. Maka nan kitab gebuhnan kitab di ulama futuh mendum Fathul Qarib, Fathul Muin, Fathul Wahab, Fathul Bari. Jadi ulama jamun terubanan kitab gebuhnan Fathun tujuan orang bacanya mangat gebi futuh li Allah. Fathul Qarib artinya pembukaan yang gebuka li Allah yang maha dekat ya. Fathul Mu'in, pembukaan hati gebuka oleh Allah yang maha membantu. Fathul Wahab, pembukaan yang gebuka oleh Allah yang maha memberi. Ini terubanan kitab tu. Pakan Fathul-Fathul nan kitab tu. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Bari. Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari. Karangan Ibnu Hajar Asqalani. Fathul Wahab, karangan Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari nya tagi abud yatim kan, ubud hat. Yang lemburah baca mengajak ke motivasi tanya. Kenapa kan? Tagi abud Syekh Zakaria Ansari kerana ganyan umur 7 tahun ke yatim. Ganyan Syekh Zakaria Ansari urang nang Mesir. Patai ganyan ya abud ge minah kena Ukairo ke di kampung ro ke mantang nang Mesir sin. Udip lang keadaan gasin luar biasa. Metun Syekh Zakaria Ansari watagi abud di Mesir makanan untuk menopang hidup gatnyan gepajuh kulit buah timun tewan. Nyandum sedih, sangat mirip. Syekh Zakaria Ansari, gure Ibnu Hajar, Syekhul Islam Zakaria Ansari yang karang kitab Ghayatul Usul, yang karang kitab Fathul Wahab, yang karang kitab Asnal Matalib, yang karang kitab Syarah Bahjah 60 jilid. Dan Syekh Zakaria Ansari kulit buah timun tewan gobah bak jalan nyan bak tempat bah bro gerah kembali nyan ke paju. Kati-kati nayo tang hana pernah ada paju kulit bertimun tetap beri ke. Mana ingkut paling. Ya ka? Kuah gulai paling. Kan ingkut masin paling. Tapi beri cerita paju bu. Syekh Zakaria Ansari kulit buah timun tewan metun ke paju tagi abut. Tapi malam ni kan malam tanggung lah Syekhul Islam kan merangkasa menumpuk gelar Syekhul Islam. Murid-murid daripada Syekh Zakaria Ansari, Imam Ramli, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Ibnu Hajar Haitami, yang murid-murid kalian. Jadi kepegah pakan yang orang mencekak ke Syekh Zakaria Ansari lah. Tentang kepedihan dalam menuntut ilmu. Jadi lagi tanya kitab Fathul Bari, Fathul Wahab karangan Syekh Zakaria Ansari. Jadi perlu untuk mendapat futuh pada saat nenek baca kitab buhron yang semubut buhron yang but atau pada saat nenek mutalaah atau nenek mulang baca sabuh tasbih yang tasbihnya kali praktek le orang awai
menjadi sebab untuk terbuka hati tanya dalam memahami kitab. Tasbih 3 truk saya baca, tapi panjang. Yang Haji Afai nak buku untuk long kirim ada yang kali tulis, don yang dalam pakai api tulis bergertah, puduk dalam kitab. Dia baca kitab, kadang-kadang dia baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu, abadal abidin wa daharat dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang 3 truk saya baca. Setiap kena baca kitab. Bo yang semua beut, bo yang mutalaah, bo mulang. Bo simak beut. Yang baca, yang tulis juga kertas, nyona kitab imam boh mengkrek tulis. Dia puduk hilang kitab masing-masing kan, halaman yang katruk ni beut. Dia buka kadang-kadang kamu tulis nanti dia baca. Amban caranya. Dan doa untuk mendapat futuh. Supaya gampang mendapat futuh. Nya doa untuk mudah memahami ilmu dan luah rezeki amalan yang dipurno oleh Imam Sayuti. Karena Imam Sayuti nya salah sira ulama yang memiliki ilmu luar biasa dan kitab karangan gotnya hampir karap pertubuh karangan dan rata bidang ilmu kitab Imam Sayuti. Lam fikihna, lam kawaidna, la usul fikihna, lam nahuna, lam ilmu balaghahna, dumpu ilmena. Dan beliau gahafai hadis sampai 200 ribu. Nah tabuh amalan istighfar ajarkan li Imam Sayuti, riwayat Imam Sayuti khusus baca li subuh. Li subuh hentang, firman lain han agak anjurkan yang baca li subuh. Lega ulang, lega teruk je. Lega payah ulang. Bunyi ji iaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Yang lega ulang. Yang setiap di subuh. Yang faedah haji luar rezeki yang untuk mudah memahami ilmu. Yang mentang 20 lanjut le tanda ke buru daru empa amai. Yang mentang namai berkaidang dengan tajul ilmu. Jadi setiap kena baca kitab, baca tasbih uno, ana le subuh tamah istighfarnya nya nak baca ke santri orang kasojid. Orang kasojid amai. Yang penting zikir ataupun wiridnya harus bermudawamah, berkontinu. Sebab pegang oleh Imam Haddad, al-aurat la tanfa illa bid-dawam. Wirid tidak akan bermanfaat dan memberi bekas, la tu'assir wa la tanfa illa bid-dawam. Nya 3-2 getok kananya tengah suruh main manuk bandi dengar. Sehingga nak baca alusal saraya katan le hana manfaat. Hana beri dampak lepu. Nah lama lagi orang baca ayat kursi tadi hantu. Salah halang baca purno dalam hantu. Eji wiridnya baik dah baca ataupun leto, tak pegat ke rutinitas dan kontinu. Nak pelat panjang, yang penting kontinu. Ku pun mempanjang 3 duk kan. Ni hana le. Lebih baik wirid singkat tapi tak baca terus menerus. Bahkan kalau orang-orang saleh yang ahli zikir hana payah ge baca doa payang-payang tak nang gepruh tok je kubat. Karena wirid gatnyan kaji kenafah ke. Kaji kenafah ke katrip tak ke baca kamu ploton. Kita Yasin Fadilah yang kenyan 3 duk baca. Tak perlu lai hanya kubat, nah je kubat mangga nama 2 tahun kan ada baca-baca. Teka pelai baru dah baca. Jadi yang dan ingat al-aurat al-adhkar wal aurat la tu'assir wa la tanfa illa bid-dawam. Bidawam ni baru manfaat. Jadi zikir yang lonjuk saya nyan baca terus menerus kadang-kadang merumpak futuh pada saat hana tiada le. Dengan ni prepres lah nanti merumpak ni pernah labi terang hati go hana go terang-terang. Pini baca terus menerus saat drone kadang-kadang hana berharap le, hana tinggal le ke terang hati, pertanyaan kadang baru bermanfaat wirid dan zikirnya. Biasa menan ni. Lu rasa kajian nak mentang jam bikapo tengah 12 lewat. Kabeh kan? Buka betul-betul kabeh di tengok akhiri tausiah pada malam yang berbahagianya
Mudah-mudahan apa yang kali kamu sampaikan bermanfaat untuk diri sendiri dan kepada kita yang mandum. Harapan tak harap Allah beri taufik tanya mau mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, karena salah satu kunci mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita pelajari adalah dengan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man amila bima alima, barang siapa mengamalkan dengan apa yang sudah dia ketahui, warasahullahu ilma la ya'lam, Allah akan mewarisi ilmu yang belum dia ketahui. Kadang-kadang ilmu yang diwarisi oleh Allah yang berkaitan dengan ilmu ladunni, ilmu mauhibi, ilmu ilhami, leunan ni. Ilmu ke ilham oleh Allah, ilmu ke beri oleh Allah dalam hati tanya. Yang lebih luas daripada ilmu yang tabut. Jadi kunci mendapatkan ilmu adalah mengamalkan ilmu yang kana. Mudah-mudahan Allah beri taufik sehingga tanya sanggup mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Enda mentang lebih dan kurang lelaki maaf. Mudah-mudahan lelaki Allah hul kalinya menjadi hul yang sangat bermakna, dan hul kalinya menjadi motivasi besar bagi tanya untuk mengikuti jejak ayah yang kawan Allah, dan lelaki Allah Allah tempatkan beliau di syurga bersama Rasulullah dan para sahabat dan ulama-ulama yang lain. Amin. Nah, mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul wa tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqidu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa ant. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al hadzal ma'had musbatan wa naf'an lil muslimin wa manabi'an lil ulumi wal hikam. Allahumma ij'al hadzal ma'had musbatan wa naf'an lil muslimin wa manabi'an lil ulumi wal hikam. Allahumma ij'al hadzal ma'had musbatan wa naf'an lil muslimin wa manabi'an lil ulumi wal hikam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أدنا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.